Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab yakni Minhajul Muslim, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan yang kemarin, tetap tentang masalah salat, ya, masih dalam pembahasan salat. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu salatul maridi, salat orang yang sakit, ya, salat orang yang sakit. Silakan dibuka bukunya, salat orang yang sakit, kemudian dibacakan. Siapa? Oh, ya. Salat orang sakit. Jika orang sakit tidak mampu berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, hendaklah ia salat sambil duduk. Jika ia tidak mampu duduk, hendaklah ia salat sambil berbaring, miring di atas lambung. Jika tidak mampu, hendaklah ia salat sambil terlentang dengan melonjorkan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat dan melakukan sujudnya dengan cara membungkuk lebih rendah dari rukuknya. Jika ia tidak mampu melakukan rukuknya dan sujudnya dengan cara demikian, maka lakukanlah dengan isyarat, dan ia tidak boleh meninggalkan salatnya apapun alasannya. Nah, cukup. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya di antara kewajiban seorang mukmin adalah menunaikan salat wajib, ya, menunaikan salat wajib. Dan salat termasuk di antara ibadah yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasamu bihil abadi yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah salatnya. Fa inna saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jikalau salatnya itu bagus, maka dia telah beruntung dan juga sukses. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Akan tetapi jikalau salatnya itu buruk atau rusak, maka dia telah celaka dan juga merugi. Ini ikhwah di antara hadis yang menunjukkan tentang pentingnya ibadah sholat.
ya. Sehingga jikalau ada seorang mukmin dia itu berakal, sudah balik, maka hukumnya wajib dia untuk menunaikan sholat, ya, wajib hukumnya dia menunaikan sholat dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun. Dia wajib untuk menunaikan ibadah sholat, ya. Akan tetapi ikhwah, agama Islam itu termasuk di antara agama yang mudah. Jikalau seorang mukmin dia mengalami ujian ataupun mengalami kesempitan, contohnya dia dalam kondisi sakit, maka hukumnya ikhwah, sholat tetap diwajibkan atasnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah atau keringanan, ya. Allah memberikan rukhsah ataupun keringanan kepada orang yang sakit. Dan di antara keringanan yang Allah berikan kepada hambanya jikalau dia itu sakit, yaitu dia sholat semampunya, ya, dia sholat semampunya. Contohnya, jikalau dia nggak mampu sholat dalam kondisi berdiri, maka dibolehkan dia sholat dalam kondisi duduk. Dan jikalau dia nggak mampu sholat dengan kondisi duduk, maka dibolehkan dia sholat dalam kondisi berbaring. Dan jikalau dia nggak mampu sholat dalam kondisi berbaring, maka dibolehkan baginya sholat dalam kondisi terlentang, ya. Dan jikalau dia nggak mampu juga, maka dibolehkan baginya sholat dengan cara memberikan isyarat, ya. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya jikalau hambanya itu sakit. Sehingga ikhwah, jikalau ada orang sakit, entah itu sakitnya ringan ataupun sakitnya berat, tetap diwajibkan atasnya untuk sholat wajib, ya. Tetap diwajibkan atasnya untuk sholat. Jadi sholat itu nggak boleh ditinggalkan, walaupun orang yang melakukannya dalam kondisi sakit, ya. Walaupun dalam kondisi sakit, tetap sholat itu harus dilakukannya. Sebagaimana ada suatu hadis, ya, dari sahabat yang mulia, yaitu Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Silakan dibaca. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, seraya berkata, aku menderita penyakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, dan beliau menjawab, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa shalli ala jilbika, fa in lam tastati' fa mustalqiyan." Salatlah kamu sambil berdiri, jika tidak mampu maka salatlah kamu sambil duduk. Jika tidak mampu maka salatlah kamu sambil berbaring atau miring di atas lambung. Dan jika kamu tidak mampu maka salatlah kamu sambil terlentang. Nah, cukup. Sebagaimana ikhwah, ada suatu hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah terkena penyakit wasir, ya, terkena penyakit wasir. Fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salati. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat orang yang terkena penyakit wasir. Faqala, maka Nabi menjelaskan, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, namun jikalau kamu tidak mampu maka boleh dengan cara duduk. Fa illam tastati' fa shalli 'ala janbika, jikalau kamu tidak mampu maka salatlah dengan cara berbaring atau miring ke samping.
Fa illam tastati famustalqiyan. Dan jikalau kamu tidak mampu, maka hendaknya salat dengan cara terlentang. Jadi ini ikhwah, ada tahapan-tahapan ketika ada seseorang dalam kondisi sakit, ya. Boleh berdiri, kalau enggak mampu dia duduk, kalau enggak mampu dia berbaring. Ini beberapa kondisi ketika dia terkena penyakit. Sehingga hukumnya ikhwah, salat ini tetap diwajibkan kepada seseorang walaupun dalam kondisi dia sakit, ya. Namun ketika dia sakit, untuk caranya atau kaifiyahnya itu berbeda-beda, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, ya, semampu kalian. Ini ikhwah diantara perintah untuk sholat walaupun dalam kondisi seseorang sakit. Kemudian ikhwah, kita masuk ke kaifiyahnya, tata caranya, ya, tata caranya. Jadi kalau ada teman kita sakit, ketika dia nggak mau berdiri, kita bisa menasihatinya agar dia sholat dengan cara duduk. Bagaimana ikhwah caranya? Jadi ketika seseorang nggak mampu berdiri ketika sholat, dia dibolehkan untuk sholat dalam kondisi duduk. Itu boleh. Dan bagaimana duduknya ikhwah? Duduk yang paling utama sebagaimana ikhwah diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjelaskan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan cara beliau bersila. Ini cara duduk ketika dia salat, yaitu dengan cara bersila. Ini jikalau dia itu mampu, yaitu bersila. Akan tetapi jika dia nggak mampu dengan cara bersila, maka dia boleh duduk dengan cara yang dia mampu. Entah dengan cara seperti duduknya orang ketika duduk antara dua sujud, ataupun ketika nggak mampu, dia boleh duduk dengan cara menduduki kursi. Ini dibolehkan ikhwah, ya. Jadi ini termasuk di antara keringanan yang Allah berikan kepada hambanya, ya. Ini jika dia tuh nggak mampu ikhwah berdiri. Kemudian ikhwah, bagaimana caranya ketika dia duduk ketika sholat? Jadi caranya dia bertakbir sebagaimana takbirnya orang yang berdiri. Contohnya, dia dalam kondisi duduk di atas kursi. Kemudian ikhwah ketika bertakbir mirip dengan orang yang bertakbir ketika berdiri. Dia angkat tangan, Allahu Akbar, sejajar pundak atau telinga. Habis itu dia bersendekap, ya, dia bersendekap. Jadi walaupun antum duduk ikhwah, tetap antum bersendekap, ya, jikalau antum mampu. Kemudian ikhwah, ketika antum ruku, maka antum rukuknya kalau bisa sujud, silakan sujud, ya, jikalau bisa sujud. Tapi jikalau nggak mampu sujud ataupun ruku, ya, maka hukumnya ikhwah tidak harus kita menempelkan kepala di lantai, tapi boleh hanya sekedar merunduk, ya, merunduk ya namanya. Jadi badan kita agak kita depankan, ya. Ini jikalau kita nggak bisa rukuk sempurna ataupun nggak bisa sujud sempurna. Jadi kita badankan ikhwah, kita miringkan ke depan, ya. Ketika rukuk, Allahu Akbar, miring ke depan. Ini ketika rukuk. Dan ketika ikhwah antum sujud, maka
untuk badannya itu lebih ke bawah. Kalau rukuknya begini, maka sujudnya begini. Jadi sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Ya, sujud lebih rendah daripada rukuk. Ya, jadi caranya ketika antum rukuk begini, kemudian sujud lebih rendah lagi. Ya, lebih rendah lagi. Dan tangannya posisinya itu ditaruh di atas pahanya antum. Ya, di atas pahanya antum. Ini jikalau antum dalam kondisi duduk. Ya. Dan ketika tasyahud tetap tangan kanan antum letakkan di atas paha kanan. Tangan kiri antum letakkan di atas paha kiri. Itu caranya ketika antum duduk. Ini ketika sholat dalam kondisi duduk. Kemudian yang kedua, sholat dalam kondisi antum itu berbaring. Ya, berbaring. Yang paling utama berbaringnya itu kita berbaring yang bagian bawah itu kanan atau kiri. Jadi kalau yang utama ketika berbaring, yang bagian kanan itu letaknya atau posisinya di bagian bawah. Dan kalau bisa kita menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau antum dalam kondisi berbaring, maka ranjangnya ke sana ya posisinya. Ya. Seperti posisi ketika orang mati lah itu. Ya, tapi niatannya enggak mati ya, masih sakit. Ya, masih sakit, ya. Jadi antum begini ya. Kepalanya di sana, ya, kakinya sebelah sana, ya. Kemudian ketika antum sholat tetap bersendekap begini. Ya, bersendekap. Ya, kemudian kalau ruku ataupun sujud juga sama, kepala agak sedikit untuk ditundukkan. Kalau bisa badannya juga ditundukkan Kalau ruku ya, ruku. Jadi kalau ruku sujud, kepala sama badan itu dirundukkan. Kemudian untuk posisi ruku sama sujud, maka sujudnya itu lebih ke bawah daripada rukuknya. Ya, sujudnya lebih ke bawah daripada rukuknya. Kemudian ketika tasyahud sama tangannya antum posisinya antum letakkan di atas paha. Tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Ini caranya ketika antum dalam kondisi berbaring, ya, berbaring dengan cara bagian kanan di bawah, bagian kiri di atas. Ini jikalau antum mampu. Tapi jika antum nggak mampu, boleh juga berbaringnya dengan kebalikannya. Bagian kiri di bawah, bagian kanan itu di atas. Kebalikan dari tadi. Cuman kalau antum letakkan bagian kiri di bawah, maka posisi tidurnya dibalik, ya, ke sana. Kepalanya sebelah sana. Tujuannya apa agar muka kita dan wajah kita itu menghadap ke arah kiblat. Nah itu. Ini jikalau antum dalam kondisi berbaring. Kemudian kalau antum nggak bisa dalam kondisi berbaring, maka hukumnya antum boleh sholat dengan cara terlentang. Ya, bagaimana caranya kalau terlentang? Jadi antum nggak bisa miring kanan, nggak bisa miring kiri. Jadi hukumnya antum dibolehkan untuk terlentang. Ya, contohnya seperti naudzubillah ketika orang kena sakit stroke, ya, dia nggak bisa gerak apa-apa. Maka hukumnya ketika sholat dia dibolehkan dalam kondisi terlentang. Dan caranya bagaimana Caranya mukanya itu dihadapkan ke arah kiblat. Bagaimana caranya Kepalanya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi posisi kakinya itu mengarah kiblat.
Ya, posisi kakinya mengarah ke kiblat. Ini kepala, ini badan, kepalanya di sini. Jadi ke arah kiblat. Jadi enggak begini, tapi begini. Dan kalau bisa ya di atas bawah kepala itu diletakkan bantal di atas kepala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kepala itu bisa menghadap ke arah kiblat. Ya, ini caranya jikalau antum terlentang. Adapun untuk rukuknya sama sujudnya sama tasyahudnya itu juga hampir mirip sama ikhwah. Jadi kalau dia itu rukuk kepalanya agak sedikit dinaikkan, kalau sujud lebih naik lagi. Lah itu lebih dinaikkan lagi. Dan posisi tangannya sama, diletakkan di atas paha. Ini posisi tangannya. Kira-kira ikhwah bisa dipahami ya? Ini jikalau dalam kondisi dia terlentang. Tapi jikalau dia nggak bisa gerak sama sekali, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak, badannya nggak bisa gerak, kepalanya nggak bisa gerak, maka belum bisa latih, belum meninggal ya, belum meninggal. Maka caranya itu adalah dia sholat dengan cara memberikan isyarat. Nah itu memberikan isyarat ya. Contohnya kalau nggak bisa gerak sama sekali, isyarat boleh menggunakan dahi, boleh menggunakan mata, boleh menggunakan mulut, tetap dia sholat. Dan jikalau nggak bisa isyarat, dahinya nggak bisa digerakkan, matanya nggak bisa digerakkan, mulutnya nggak bisa digerakkan, maka hukumnya belum disolati, belum mati dia. Contohnya orangnya koma, ya koma. Maka caranya ikhwah itu adalah sholatnya dengan cara apa ikhwah? Pikiran. Ya, jadi pikirannya itu dia niatannya untuk sholat. Tapi kira-kira ikhwah kalau orang koma itu sadar apa enggak ya? Enggak sadar ya ikhwah ya? Oh enggak sadar ya. Jadi kalau enggak sadar maka gugur kewajibannya. Lah itu ikhwah. Tapi belum mati ya, masih belum mati, belum disolati. Itu caranya ikhwah ketika antum sholat ketika kondisi sakit. Maka ikhwah yang paling utama sekarang kita praktekkan saja ikhwah. Siapa yang jadi sukarelawan enaknya? Mau Mas Dais? Nah, enaknya dalam kondisi duduk ya. Duduk ya, duduk dulu Mas Dais. Duduknya bisa bersila, bisa duduk antara dua sujud, bebas sebisanya. Jadi kalau bersila nggak bisa, bisa duduk seperti antara dua sujud. Kalau nggak bisa, maka bisa duduk di atas kursi. Atau saya pinjamkan kursi? Oh enggak, ya. Silakan Mas Dais, antum mencontohkan gerakan salat. Ketika takbir sama tangannya diangkat. Lah seperti itu ya. Jadi untuk posisi tangannya seperti antum sholat seperti orang berdiri, kemudian ruku, tangannya diangkat, lah badannya agak sedikit maju sama kepalanya, kurang. Lah seperti itu ya. Ini posisi ruku, i'tidal. Kemudian sujud itu posisinya lebih bawah daripada ruku. Gimana sujudnya? Lah seperti itu. Kemudian antara dua sujud, lah seperti itu ikhwah. Kemudian untuk tasyahud, bagaimana tasyahud? Tangannya, lah seperti itu. Kemudian antum salam. Lah ini caranya ketika antum duduk. Insya Allah paham ya. Nah sekarang dalam kondisi antum berbaring, enaknya berbaring ke sana aja dulu. Ya ini jika lo mampu. Berbaring, lah miring ya, miring. Enaknya pakai bantal gitu ya. Jadi kepalanya itu ada bantalnya lebih mudah, lebih mudah. Nah boleh pakai tas. Itu. Silakan Mas Dais takbir seperti biasa, tangannya nanti diletakkan di atas dada. Contohnya, lah seperti itu.
Kemudian kalau kakinya, ya kakinya seperti itu. Antum tempelkan. Lah, tempelkan biasa aja. Jangan digantungkan. Nanti nggak khusyuk sholatnya. Tempelkan biasa. Enggak, biasa aja. Lah, tempelkan biasa aja. Kemudian ketika antum ruku, agak sedikit kepalanya menunduk. Begitu. Sakit? Hah? Iya, ceritanya sakit, ya sakit. Nah, itu kepalanya agak menunduk. Ini ruku, ya i'tidal, posisi biasa, tegak, i'tidal. Nah, diluruskan. Kemudian untuk sujudnya lebih rendah daripada ruku, agak nekuk kepalanya. Lah, itu lebih rendah lagi ya daripada ruku. Sudah, kemudian antum posisi tasyahud. Tangannya jangan begini ya tangannya. Nah, diletakkan di atas paha. Lah, begitu. Sambil begini. Sebisanya antum. Ya, sebisanya antum. Itu juga boleh. Ya, sebisanya antum. Lah, begitu. Lah, seperti itu tasyahudnya. Jadi tetap antum berisyarat dengan tangan. Ya. Ini jikalau antum bisa berbaring seperti ini contohnya. Tapi kalau nggak bisa, antum bisa berbaring bagian kiri di bawah. Jadi antum pindah posisi begini. Seperti itu. Loh, lah kaki sini lah begitu. Nah, seperti itu. Lah, posisinya begini. Jika tadi nggak bisa. Nah, caranya sama, ya. Kemudian setelah antum nggak bisa kalau berbaring menghadap ke miring, maka antum bisa dengan cara antum terlentang. Jadi antum ke sana kepalanya. Timur. Lah begitu pakai bantal. Seperti itu pakai bantal. Kemudian takbirnya biasa. Sudah. Kalau ruku kepalanya kalau mampu sedikit diangkat rukunya. Gimana rukunya? Lah, sudah. Kemudian kalau sujud kepalanya agak naik lagi ke atas. Ayo sujud. Lah, itu sudah cukup. Untuk tasyahud baru tangannya seperti biasa antum letakkan di atas paha. Berisyarat digenggam, lah seperti itu, kemudian salam. Sudah. Yang terakhir, ya sudah masih. Yang terakhir ya, ini contohnya nggak bisa gerak sama sekali. Tangannya nggak bisa digerakkan, kepalanya nggak bisa digerakkan, kakinya dia nggak bisa digerakkan. Maka cara sholatnya bisa menggunakan isyarat, ya, bisa menggunakan mata, menggunakan dahi, ataupun menggunakan mulut. Lah itu. Jikalau sama sekali nggak bisa digerakkan, ya itu semampunya ya, semampunya. Namun jikalau masih mampu mengucapkan kalimat ataupun mengucapkan atau membaca surat, tetap dia membaca surat semampunya. Ya, semampunya. Ya, ini ketika antum sakit berat, ya jadi nggak bisa gerak apapun anggota tubuh. Nah, sudah manjais, jazakumullah khairan katsiran. Nah, sudah ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh kembali ya, sudah pulih, nggak sampai meninggal, jangan. Ya nggak sampai meninggal. Nah, ini di antara tata cara ketika antum sholat dalam kondisi sakit. Kemudian sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu sholatul khauf. Ya, sholat dalam kondisi takut. Ya, ini kita bahas atau langsung kita masuk ke pembahasan sholat Jumat. Inanya. Dan anak yakin kayaknya kita belum pernah ya melakukan sholat khauf. Ada yang pernah Pandemi? Enggak, bukan khauf, tetap bukan khauf. Nah, kalau khauf itu salat yang dikerjakan dalam kondisi genting ataupun ketika dalam peperangan. Itu kita dikasih rukhsah oleh Allah
untuk sholat namun kondisinya ataupun keadaannya itu berbeda seperti sholat orang yang mukim. Itu beda. Ya, itu beda. Kita bahas sedikit aja ikhwah ya. Nah, kita bahas sedikit ya. Dan ini sebagaimana ikhwah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nisa ayat 102. Coba dibaca Masnya. Sholat khauf dalam keadaan tertib. Yang pertama, yang kedua hukum syariat. Sholat khauf disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim wa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu وليأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خيفهم وأسلحتهم." Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan di antara mereka berdiri atau salat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud atau telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Jadi ini ikhwah termasuk di antara syariat yang diajarkan dalam Islam, yaitu dibolehkan salat khauf dalam kondisi genting ataupun dalam kondisi perang ya. Dan tata caranya ikhwah itu para ulama memberikan penjelasan. Tata caranya itu banyak sekali. Ada 5 atau 6 macam salat khauf ya. Entah ketika safar, entah ketika mukim, entah ketika musuh di depan, entah musuh di belakang, musuh di samping kanan ataupun samping kiri. Semuanya ada tata caranya. Kemudian ikhwah tak kasih satu contoh saja ikhwah. Tata cara salat khauf ya, sebagaimana ikhwah ada penjelasan dari banyak hadis. Entah hadis tentang masalah dzatur riqa ataupun masalah yang lainnya. Dan caranya ikhwah itu kalau bisa kita menggunakan 2 shaf. Imamnya di depan, kemudian ketika imamnya itu takbir untuk takbiratul ihram, 2 shaf ini semuanya takbir ya. Kemudian ketika imamnya ruku, maka yang ikut ruku hanya shaf depan. Shaf belakang dia masih tegak untuk ngawasi musuh sampai imamnya sujud, sampai imamnya berdiri lagi. Baru kalau imamnya di rakaat kedua dia ruku, shaf pertama tegak nggak ikut ruku, baru shaf kedua dia ikut ruku ya. Tak ulangi lagi. Kalau rakaat kedua imamnya berdiri, maka shaf kedua dia ruku, shaf pertama nggak ikut ruku. Enaknya pakai praktek aja ikhwah ya, biar nggak bingung. Nah, kita praktekkan aja ikhwah. Anak butuh 5 orang. Silakan 5 orang maju ke depan ikhwah. Ya, 5 orang ikhwah. Yang jadi imam siapa? Dais, Mas Dais. Ya, shafnya 2 ikhwah. Shafnya 2. Nah ini shafnya 2. Ini jika ikhwah dalam kondisi mencekam peperangan, musuhnya ada di sisi barat atau sisi kiblat. Ya, silakan Dais antum imami. Ya, sambil bisa ikhwah memegang senjata jika diperlukan. Nah, silakan Mas Dais takbir, semuanya ikut takbir. Ini ikhwah masuk rakaat pertama. Ya, jadi ini ketika antum safar cukup hanya 2 rakaat saja dikosor ketika safar. Kemudian Mas Dais dia ruku. Lah
Shaf pertama ruku, shaf kedua berdiri sambil jaga-jaga sekitarnya, ya sambil ngamati musuh. Kemudian i'tidal, ya. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Ya lagi. Berdiri. Lah ini imam sama shaf pertama masuk rakaat kedua. Baru shaf yang kedua dia ruku sendiri. Mas Adi mengomandu. Antum ruku, shaf kedua ruku. Lah i'tidal. Tetap imamnya jangan ruku, tetap berdiri aja. Sambil shaf pertama ini ngawasi musuh. Karena mau lihat juga Ustaz. Karena mau lihat juga. Oh ngelihat juga, gitu ya. Ya boleh, silakan Pak Imamnya ngelihat. Ya sambil shaf kedua ya, shaf pertama ngawasi musuh ya. Nah tadi i'tidal ya, sujud, duduk, sujud, berdiri. Lah semuanya sudah satu rakaat. Shaf pertama satu rakaat, shaf kedua satu rakaat. Lah sekarang imamnya ruku dan yang ngikuti ruku itu shaf kedua. Shaf pertama tetap berdiri sambil ngawasi musuh. Silakan. Lah sambil dikomando. Duduk. Sujud lagi. Duduk. Lah ini kondisi imam sama shaf kedua tasyahud akhir, ya kan? Baru ketika tasyahud akhir jangan salam, nunggu shaf pertama dia menyelesaikan rakaat kedua. Silakan. Ya belum salam, jangan salam. Oh lihat, oh iya, lihat. Silakan. Silakan Mas Ali ngomando. Sambil Mas Aldi ngawasi musuh ya, ngawasi musuh. Lah semuanya tasyahud akhir. Ya sama tasyahud akhir, baru salamnya bareng-bareng. Silakan salam. Lah gitu caranya. Kira-kira bisa dipahami? Jangan dulu berdiri. Sudah dipahami seolah atau butuh satu lagi contoh? Kalau seandainya tadi imam tadi sudah satu rakaat, terus kan imam kan berdiri sama yang shaf pertama, dia di shaf kedua ruku sendirian. Nah imamnya itu tahu dari mana kalau seandainya shaf yang kedua itu sudah selesai satu rakaat? Dari aba-aba. Jadi Mas Aldi mengomandai shaf kedua. Dari aba-aba. Iya, seperti itu, sahih. Satu lagi ya. Silakan tanpa anak komando, antum Mas Dais jadi imamnya. Jadi shaf pertama nanti yang takbir keras Mas Ali, shaf kedua Mas Aldi. Silakan. Sekali lagi. Suara keras Mas Aldi, suara keras. Sudah. Jadi tahunya dari mana? Dari takbirnya. Yaitu sekarang. Bentar. Mas Adi lupa. Ruku, Mas Adi ikut ruku. Ruku, Mas Dais. Lah.
Nah, lah, sudah semua tasyahud akhir. Sekarang salam bareng, silakan. Nah, kelas ini gambaran, salah satu gambaran salat khauf ketika peperangan berkecamuk. Ya, jadi gambarannya ada 5 atau 6 macam. Ini hanya salah satunya saja. Ya. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.